Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahum ila yaumiddin. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalati finnar. Dari Giri Agus Salim 77 Bekasi, Dakta 107 FM, bijak berbakti, cerdas berempati. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ilahuna wa Rabbuna, yang telah memberikan berbagai macam karunia kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sunnah, serta kenikmatan sehat wal afiyah. Sehingga di pagi yang berbahagia ini, Senin 4 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bertepatan pada hari yang ke-12 di bulan November 2018, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kajian ilmiah kuliah Fajar. Kita berharap semoga pertemuan kita senantiasa diberkahinya, diberikan pemahaman dari ilmu yang kita kaji, diberikan kemudahan dan kekuatan untuk mengamalkannya, serta kita berharap agar kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ketauhidan dan amal ibadah kepadanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kuliah Fajar kita masih di dalam pembahasan dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita masuk kepada Al-Ayatus Salisah, ayat yang ketiga, ayat yang menunjukkan atau menjelaskan bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Fat ayat yang ke-15,
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah qul lan nattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Mereka berkeinginan untuk mengganti kalam Allah, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah kepada mereka, orang-orang yang hendak mengganti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lan tattabi'una, janganlah sekali-kali kalian mengikuti kami. Kadzalikum qala Allahu min qabl, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebelumnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah setelah membawakan ayat ini berkata, fi hadhil ayah isbatun anal Qur'ana kalamullah. Di dalam ayat ini, ayat yang ke-15 di dalam surah Al-Fats, isbatun, menetapkan, anal Qur'ana, bahwasanya Al-Qur'anul Karim kalamullah, adalah perkataan Allah atau firman Allah. Liqaulihi, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuriduna an yubaddilu kalamallah qul nattabi'una kadzalikum qala Allahu min qabl. Mereka hendak mengganti firman Allah, dan katakanlah kepada mereka, janganlah sekali-kali kalian mengikuti kami. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sebelumnya. Wad-dhamiru ya'udu 'alal a'rab. Ad-dhamir, kata ganti dari ayat tersebut, kembali kepada orang-orang Arab, ya. Kembali kepada al-a'rab, yakni Arab-Arab Baduy, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka, sayaquluna mukhallafuna idzan talaqtum ila maghanim litakhuzuha zaru'na nattabi'kum. Mereka, orang-orang Arab Baduy yang tertinggal, berkata, apabila kalian berangkat atau pergi untuk mengambil harta rampasan perang, zaru'na, biarkanlah kami, ya, nattabi'kum, kami mengikuti kalian. Ya. Mereka, kata Syekh Utsaimin, fahaula aradu ayyubaddilu kalamullah. Maka mereka mempunyai keinginan untuk merubah atau mengganti firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayakhruju ma'a Rasuli alaihi salatu wassalam. Mereka berangkat atau keluar dari rumah mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walakin Allah Ta'ala innama katabal maghanim liqaumin mu'ayyinin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan maghanim, yaitu harta rampasan perang, untuk kaum tertentu. Lilladzina ghazaw fil Hudaybiyah, yakni untuk mereka orang-orang yang ikut berperang di dalam perperangan Hudaybiyah. Wa amma man tabi'u li akhdhil ghanaim faqat, ya, adapun orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk mengambil atau mendapatkan harta rampasan perang saja, fala haqqa lahum fiha, maka tidak ada hak bagi mereka
untuk mendapatkan harta rampasan perang. Ya, ini orang-orang Arab Baduy yang tidak berperang bersama Nabi SAW, tetapi tak kala Nabi SAW dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, mereka keluar dari rumah mereka masing-masing bersama Nabi SAW dengan tujuan untuk mendapatkan atau mengambil harta rampasan perang. Padahal mereka adalah kaum yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan harta rampasan perang. Karena mereka adalah orang-orang yang tidak ikut dalam peperangan di Hudaybiyah. Makanya di sini saya katakan fala haqqul lahum fiha, maka tidak ada hak bagi mereka yang tidak berperang bersama Nabi SAW di dalam perang Hudaybiyah tidak mendapatkan harta rampasan perang. Nah, ini adalah salah satu ciri daripada orang-orang munafik saat itu. Tak kala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berperang bersama Nabi SAW untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tak kala kaum muslimin telah memenangkan peperangan dan mendapatkan harta rampasan perang, mereka menampakkan dirinya sebagai pejuang-pejuang Islam dengan tujuan untuk mendapatkan harta rampasan perang tersebut, ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa harta rampasan perang tersebut akan diberikan kepada kaum tertentu, yakni mereka yang ikut melaksanakan perang Hudaybiyah. Tetapi bagi mereka yang tidak ikut perang Hudaybiyah, ya, dari golongan mereka orang-orang munafik, yakni Arab Baduy, tidak mendapatkan sedikit pun dari harta rampasan perang tersebut. Ya. Ini adalah kaum munafik, kaum yang hanya ingin mendapatkan keuntungan semata, tanpa mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah membawakan ayat yang ketiga ini dalam surah Al-Fat ayat yang ke-15, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wa fil ayat aidan isbatul qawli lillahi ta'ala. Di dalam ayat ini pula, ya, menetapkan perkataan bagi Allah Ta'ala, sifat qaul bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzalikum qala Allahu min qabl. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan dengan firman-Nya sebelum itu. Ya. Jadi kata Syekh Utsaimin, di dalam surah Al-Fat ayat ke-15 ini adalah dalil yang menjelaskan dan menetapkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah atau firman Allah atau perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau membawakan ayat yang keempat, al-ayatul rabi'ah. Qauluhu watslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi. Al-Kahfi ayat ke-27, ya. Jadi beliau membawakan ayat yang keempat sebagai dalil di dalam menetapkan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Al-Kahfi 27. Watslu ma uhiya ilaika. Bacalah olehmu apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari kitab Rabbmu. Artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam untuk membacakan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah Allah wahyukan kepadanya.
La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Ya. Karena kalimat Allah Subhanahu wa taala terjaga. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah katakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang telah menurunkan az-zikr, yakni Al-Qur'an, dan kami yang akan menjaganya. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkataan ma'uhiya ilaika, apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Al-Qur'an. Ya. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan, membacakan Al-Qur'anul Karim yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'uhiya ilaika, apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu, yakni Al-Qur'an. Wal wahyu la yakunu illa qawlan, dan wahyu itu tidaklah terwujud kecuali dengan ucapan. Ya. Wahyu itu tidak terwujud, tidak terjadi kecuali dengan ucapan. Bahwa izan ghairu makhluqin. Ya. Maka dengan demikian bahwa wahyu itu bukanlah makhluk. Atau ya, perkataan itu bukanlah makhluk. Ya, karena di sini saya mengatakan yang dimaksud apa yang telah diwahyukan kepadamu adalah Al-Qur'an. Dan wahyu itu tidak terjadi atau tidak terwujud kecuali dengan ucapan. Jadi wahyu itu adalah ucapan. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Al-Qur'an bukanlah makhluk. Itu ya, Al-Qur'an bukanlah makhluk. Karena Al-Qur'an adalah wahyu. Itu ya, Al-Qur'an adalah wahyu, dan wahyu adalah ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu min kitabi rabbik, dan firman Allah min kitabi rabbik, dari kitab Rabbmu. Dari kitab Rabbmu. Adafahu ilaihi subhanahu wa ta'ala, Allah mengidopahkan Alkitab, itu Al-Quran, kepadanya. Itu ya, kitab Rabbik. Artinya Allah nisbahkan kitab itu kepada dirinya. Itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu waladzi takallam bihi. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang telah berbicara dengannya. Dengan wahyu tersebut. Ya. Jadi kitab Rabbik itu Allah idopahkan, Allah nisbahkan Alkitab itu kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman dengannya. Anzalahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasatati Jibril al-Amin. Yang Allah turunkan Al-Quran atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril yang terpercaya. Ini seperti kenapa Allah mengidopahkan kitab terhadap dirinya, kepada dirinya. Jawabannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbicara. Ya, Allah yang menurunkan Al-Quran atau wahyunya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Ya, bukan makhluk. Sebagaimana perkataan atau keyakinan firqah-firqah sesat yang menetapkan dan meyakini bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Padahal sangat jelas, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Utsaimin, bahwa Al-Quran adalah wahyu. Dan wahyu tidaklah terwujud kecuali dengan perkataan atau dengan ucapan. Maka kalau begitu, Al-Quran bukanlah makhluk. Karena dia adalah firman. Karena dia adalah ucapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukanlah makhluk.
Kemudian firman Allah, la mubaddila li kalimatihi, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Yakni la ahada yubaddil kalimatillah. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah. Amallahu azza wa jalla fayubaddilu ayatan makana ayatin. Adapun Allah azza wa jalla maka meletakkan satu ayat kepada ayat yang lain. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat ke-101. Wa iza badalna ayatan makana ayatin. Dan apabila kami telah meletakkan satu ayat di tempat ayat yang lain. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta mubtar. Ya. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang diturunkan. Qalu, mereka berkata, sesungguhnya engkau adalah orang yang mengada-ngada. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Ya. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Lalu Syekh menjelaskan, la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat Allah atau firman-firman Allah. Kata beliau, yasmilu kalimatil kauniyah wa syar'iyah. Ini meliputi kalimat kauniyah ataupun syar'iyah. Ya, ayat-ayat kauniyah ataupun ayat-ayat syar'iyah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat merubah dalil kauniyah ataupun dalil syar'iyah. Amal kauniyah, adapun kalimatul kauniyah atau ayat-ayat kauniyah, fala yustasna minha syai'un. Tidak ada sesuatu tanpa terkecuali daripada ayat kauniyah yang dapat merubahnya. La yumkin li ahadin ayyubaddila kalimatilahil kauniyah. Artinya tidak mungkin seseorang dapat merubah kalimat-kalimat Allah, ketetapan-ketetapan Allah secara kauniyah. Ya, di sini saya kasih contoh amat kauniyah. Idza qadallahu ala shakhsin bil maut, jika Allah menetapkan kematian atas seseorang. Ya, ini kauniyah. Apabila Allah menetapkan kematian atas seseorang, Allah tetapkan detiknya, jamnya, harinya, tempatnya, dan seterusnya. Allah qada, Allah tetapkan kematian atas seseorang. Mastata'a ahadun ayyubadila zalika. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengganti ketetapan Allah tersebut. Ya. Ini ayatul kauniyah, ketetapan secara kauniyah. Ya, apabila Allah telah menetapkan kematian atas seseorang, tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah ketetapan Allah tersebut yang bersifat kauniyah. Idza qala Allah Ta'ala bil faqr. Jika Allah Ta'ala tetapkan kemiskinan, ya. Jika Allah tetapkan kemiskinan, mastata'a ahadun ayyubadilu zalika. Tidak ada satupun seseorang yang mampu atau seseorang atau apapun yang mampu untuk merubah kemiskinan tersebut. Ya. Jadi kalau Allah sudah tetapkan kematian, Allah sudah tetapkan kemiskinan, tidak ada seorang pun atau sesuatu yang mampu untuk merubah itu semuanya. Idza qada Allah Ta'ala bijadbih. Jika Allah tetapkan satu daerah itu tandus, gersang, mastata'a ahadun ayyubadila zalika. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah demikian itu. Ya. Ini maksud kalimat la mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang merubah atau dapat merubah kalimat-kalimat Allah. Ya, baik itu kauniyah ataupun syar'iyah. Ya. Tadi saya telah membawakan contoh kauniyah, misalnya
kematian yang Allah telah tetapkan terhadap seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat merubahnya. Ya. Apabila Allah menetapkan kemiskinan, tidak ada seorang pun yang dapat merubah kemiskinan tersebut. Apabila Allah tetapkan bahwa daerah itu tandus, kering keronta, maka tidak ada seorang pun yang dapat merubah kemarau atau ketandusan dari satu daerah tersebut. Wa kullu hadhil umur allati tahaddas bil qaun, dan semua perkara itu terjadi dengan keberadaannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua perkara itu terjadi dengan keberadaan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk merubah keberadaan atau keadaan dari semua itu. Fa innaha biqaulihi, maka sungguh yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hanya saja, ya, apabila Allah menginginkan sesuatu, idza arada syai'an, apabila Allah menginginkan sesuatu, ay yaqula lahu, Allah katakan kepada sesuatu tersebut, kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Nah, ini ada semuanya adalah perkara-perkara yang terjadi, ya, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak seorang pun dapat merubahnya, ya. Amal kalimatu syar'iyyah fa innaha qad tubdal min qibali ahli al-kufr wan nifaq. Adapun kalimat-kalimat syar'iyyah, maka sungguh terkadang dirubah dari kelompok ahli kufur dan orang-orang munafik. Fayubaddilu kalimat, mereka merubah kalimat-kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala. Imma bil makna, bisa jadi mereka merubahnya dengan arti. Wa imma bil lafzi, ya, atau juga mereka merubahnya dengan lafaznya yang mereka rubah. Ini istata'u, apabila mereka mampu untuk merubah lafaznya. Au bihima, atau juga mereka merubah keduanya. Maknanya mereka rubah, lafaznya juga mereka rubah. Nah, ini tentang kalimat syar'iyyah, ya, seperti firman-firman Allah yang terkadang dapat dirubah oleh ahli kufur dan orang-orang munafik. Ya. Wa fi qawlihi li kalimatihi dalilun ala anal Qur'an kalamullah ta'ala. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala untuk kalimatnya adalah dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada seorang pun yang dapat merubah firman-firman Allah atau kalimat-kalimat Allah. Ini merupakan dalil bahwa Al-Quran adalah kalamullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillah, taib rekan dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi antum yang ingin bersoal jawab dapat menghubungi di 021 8816363 atau melalui pesan singkatan WA di 0815 11 107 107. Kita sapa rekan dakta yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Tisan. Ya, benar. Taib. Ini semananya nih di surat Al-Baqarah ayat 44. Ada orang mengajarin orang itu, tapi dia sendiri enggak melaksanakannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Tisan. Halo, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Pak Hamdan Bekir. Pak Hamdan. Suaranya agak putus-putus Pak Hamdan. Ya, saya mau nanya ini. Misalnya tuh istri meninggal ya. Nah, kita ya itu kan ditinggal katanya seperti suruh ditolak gitu, suruh dicerai. Gimana Pak Hamdan? Diulangin. Misalnya istri kita kan meninggal. Istri meninggal terus? Ya.
kita suruh nyerek gitu. Gimana? Suruh nyerek, suruh tolak. Siapanya nih ditalak? Hah? Istri Ya. meninggal. Ya. Terus? Terus kita tuh suruh diterek gitu kan. Waktu mau dibawa ke kuburannya. Siapa yang nyuruh? Ada ya orang tukang mandiin itu bener apa enggak tuh? Iya, terus? Tukang mandian gitu ya suruh diterek kan gitu. Itu ada enggak anjurannya? Iya. Nah, yang kedua ya. Mm-mm. Nah, itu kita sholat ada namanya tahajud, sholat istiqoroh, sholat macam-macam ada namanya ya gitu kan. Tapi gerakan bacaan itu sama aja, itu apa benar itu gitu ya? Bacaannya? Bacaannya benar-benar bacaannya sama gitu kan. Seperti tahajud ya bacaannya gitu, waduh ya bacaannya gitu-gitu juga kan. Ya, itu nama-nama itu benar atau nama-nama itu sholat itu kan? Nama-nama itu? Iya, nama-nama sholat seperti waduh, apa namanya, tahajud, seperti sholat hajat, istiqoroh, gitu kan. Tapi kan bacanya sama aja, apa benar itu ya? Iya, itu aja ya, mau dijelasin yang itu yang pertama, yang kedua ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih tunggu rekan Dakta di 0218816363. Taib, sambil menunggu Al-Fakir akan menjawab soal yang sudah masuk. Pertama dari Patisan. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-44 menjelaskan tentang orang-orang yang memerintahkan kebajikan. Ya. Taib, kita sapa. Assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Pak Andi. Bukan Pak Teddy, Ustaz. Pak Teddy. Dalam perjalanan. Iya, Pak Teddy, silakan. Mohon bertanya, dalam salat yang dijaharkan itu kan kita wajib menyimak, mendengarkan, Ustaz ya. Kemudian bacaan Fatihah itu juga wajib. Iya. Nah, kemudian kalau kita masuk terlambat, sudah masuk ke surat tambahan, dan apalagi kalau sudah ruku, berarti kita nggak sempat baca Al-Fatihah. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Iya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir di belakang Pak Teddy. Halo, assalamualaikum Dakta. Iya, terputus. Patisan, ya. Halo, assalamualaikum Dakta. Waalaikumsalam, Ustaz. Iya, dengan Bapak Pak Wid dari Bekasi. Pak Widi. Pak Widodo. Pak Widodo, silakan Pak Widodo. Ya. Ustaz, di lingkungan saya ada salah satu DKM ya, pengurus DKM yang perkataannya kayaknya kurang sesuai dengan tuntunan Islam gitu ya. Bagaimana menyikapinya ya? Iya. Dia terlalu ikut campur dengan urusan yang Iya. Misalnya gimana tuh, Pak? Gimana, Ustaz? Misalnya gimana perkataannya tuh? Dalam media sosial misalnya ya ikutan politik dan lain-lain gitu loh, Pak Ustaz. Oh iya. Ya, bagaimana sikap kita sebagai warga di situ? Taib. Ya, terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya orang-orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi dia tidak melakukan apa yang dia perintahkan kepada orang lain, ini termasuk kabura maktan. Termasuk perkara yang besar, perkara yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimallahu taala, beliau menjelaskan bahwa pertama seseorang itu harus memiliki ilmu. Yang kedua, dia harus mengamalkan ilmu. Yang ketiga, dia baru mendakwai ilmu yang dia miliki. Nah, ini adalah step atau marhalah keilmuan bagi seseorang. Ya, maka tidak dibenarkan seseorang itu memerintahkan kepada orang lain untuk melakukan kebaikan, memerintahkan kepada orang lain untuk menegakkan amar ma'ruf, mencegah orang lain untuk melakukan kemungkaran, tetapi dia sendiri tidak melakukan yang ma'ruf, bahkan dirinya melakukan yang munkar. Maka ini perkara yang amat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini
ada termasuk ciri bahwa dia adalah orang-orang munafik. Dia sebagaimana di dalam hadis yang ma'ruf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau menjelaskan tentang alamatul munafik, beliau mengatakan iza ahdasa kadzaba. Dia iza haddasa kadzaba, apabila dia berkata dia berdusta. Ini salah satu bentuk dusta yang amat sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'muruna nasa bil ma'ruf wa tansawna anfusahum. Mereka memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, tetapi dia melupakan dirinya untuk melakukan kebaikan tersebut. Nah, ini termasuk ciri dari kemunafikan pada orang tersebut untuk partisan, ya. Yang kedua, paham dan. Yang pertama, tentang perkataan seseorang atau tokoh masyarakat atau seorang amil yang memandikan orang mati, bahwa apabila ada seorang istri yang meninggal, hendaklah sang suami mengucapkan kata talak, misalnya kepada istrinya yang telah meninggal. Ini perkara muhdas, perkara bid'ah, perkara yang tidak pernah ada dasarnya dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah diamalkan oleh para salafun saleh. Makanya kalau memang ada perkara yang demikian, tanya kepada orang tersebut, mana dalilnya? Ya, mana ayatnya, mana hadisnya, ya. Jadi tidak pernah ada kita ketemukan bahwa seorang istri yang meninggal sebelum dikuburkan, sang suami wajib mengucapkan talak. Ini muhdas, ini perkara baru, bid'ah yang dhalalah, yang sesat menyesatkan. Ya, tidak ada. Ya. Kemudian yang kedua tentang sholat sunnah. Pertama tentang bacaan yang kita baca pada saat kita melaksanakan sholat sunnah. Apakah itu sholat duha, apakah itu sholat tahajud, silakan saja. Ya, yang penting di dalam melaksanakan ibadah itu harus ada dua syarat mutlak yang terpenuhi. Yang pertama ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ittiba, tata cara amal ibadah yang kita laksanakan itu sesuai dengan tata cara amal ibadah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu terpenuhi, insya Allah ibadah kita benar dan akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, adapun nama-nama itu maka harus dikembalikan, nama itu nama sunnah atau tidak. Seperti duha itu nama sunnah, tahajud itu nama sunnah, ya. Dan ini wajib kita tetapkan bahwa nama-nama sholat yang memang ditetapkan berdasarkan dalil itu wajib kita tetapkan. Dan banyak nama lain seperti misalnya tahajud itu qiyamul lail, ya, atau sholatul nafilah, atau juga sholat duha dikatakan sholatul awabin, dan seterusnya sholat-sholat yang namanya memang ditetapkan berdasarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Adapun sholat yang tidak ditetapkan namanya oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka oleh para ulama sholat itu dinamakan sholat mutlak, ya. Salat yang tidak ditetapkan namanya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka para ulama menamakan salat itu adalah salat mutlak. Ya. Tetapi kalau salat itu dinamakan berdasarkan hadis atau sunnah, maka wajib kita tetapkan. Ini sebagai bentuk ittiba, sebagai bentuk kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang ketiga dari materi tentang salat. Ya, apabila kita bermakmum kepada imam di dalam menjaharkan bacaannya, maka menurut pendapat yang rajih kita adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam, ya. Mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam. Nah, jika kita masbuk, ya, dalam keadaan ruku misalnya, ya, bagaimana dengan bacaan kita? Ya, sementara kita tidak mendengarkan dan memperhatikan imam. Nah, ini kembali kepada innamal a'malu binniyat. Tak kala kita sudah meniatkan bahwa kita hendak melaksanakan sholat berjamaah, dia bermakmum bersama imam, maka berlakulah hukum sebagaimana yang ditetapkan sebelumnya. Kalau kita sholat itu jahar, ya kita perhatikan dan kita dengarkan. Kalau kita masuk dalam keadaan ruku, berarti sudah terpenuhi dengan bacaan dan bacaan daripada si imam, sebagaimana di dalam hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan bahwa bacaan imam itu adalah bacaan makmum. Ini menunjukkan bahwa bacaan makmum itu telah terpenuhi dengan bacaan imam, ya. Kalau masbuk, ya tentunya kita kembalikan kepada innamal
Innama a'malu binniyat, ya. Dari Pak Widodo yang terakhir, ya, dari Pak Widodo. Di lingkungan kami ada pengurus DKM yang perkataannya kurang islami. Bagaimana kita menyikapinya? Nah, tentunya mizan, timbangan kita di dalam menetapkan apakah seseorang itu perkataannya atau perbuatannya itu islami atau tidak, hendaklah kita merujuk kepada ad-dalil. Ya, hendaklah kita merujuk kepada ad-dalil. Saya kasih contoh. Satu perkara yang banyak disalahkan oleh kebanyakan manusia, ya, sementara ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dijelaskan oleh para ulama-ulama bahwa perkara ini adalah sunnah. Contohnya, terkadang waktu kita masih kecil sampai kita dewasa, kita masih terngiang ucapan orang-orang tua kita yang melarang kepada kita berbicara waktu makan. Satu, ya. Terngiang oleh kita saran atau kata-kata dari orang tua kita atau guru kita, ya, janganlah kita menjilati tangan kita setelah kita makan. Ya. Yang akhirnya larangan itu terus kita ingat, yang sampai akhirnya kita yakini bahwa perkara itu ada perkara yang tidak baik. Nah, padahal dari tinjauan syar'i, apa yang dikatakan oleh orang tua kita dari sejak kecil sampai kita dewasa kita ingat, itu semuanya bertentangan dengan sunnah.